Assalamualaikum, izin Bapak. Perkenalkan dengan saya Maharani Putri dari PJJ S1 Manajemen dengan NIM 250201021139. Nah, kali ini saya akan membahas tentang sistem-sistem perekonomian Pancasila. Nah, jadi apa sih sistem perekonomian Pancasila itu? Yaitu sistem perekonomian yang dimana seluruh kegiatannya itu dilandaskan berdasarkan sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Nah, jadi untuk distribusinya, untuk produksinya, sampai konsumsinya pun diatur oleh sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Nah, jadi perekonomian Pancasila ini berdasarkan kepribadian bangsa, di mana bangsa kita untuk mencapai tujuan bersama kita harus menerapkan yang namanya perekonomian Pancasila. Nah, supaya lebih paham, mari kita bahas untuk landasan setiap silanya, kenapa sila Pancasila ini menjadi sila yang paling tepat untuk negara Indonesia atau negara kita. Nah, yang pertama itu adalah sila ketuhanan yang Maha Esa, di mana sila ini harus sesuai dengan nilai-nilai agama atau moral yang kita anut. Jadi setiap instansi atau setiap usaha yang dijalankan itu harus berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, di mana tidak boleh melanggar norma-norma yang ada saat ini. Nah, begitu juga dengan usaha-usaha lain yang memang harus menerapkan sistem perekonomian Indonesia, di mana seperti tidak boleh membatasi ketika jam beribadah atau yang lainnya. Kemudian ketika kita membuat suatu usaha, kita tidak boleh menipu, kita itu harus jujur seperti norma-norma yang ada. Nah, kemudian ada sila yang kedua, di mana kemanusiaan yang adil dan beradab ini harus memanusiakan manusia. Jadi bagaimana cara kita memperlakukan orang lain atau cara kita memperlakukan sebagai atasan kepada pekerja atau sebagai pengusaha kepada partner-partnernya. Jadi tidak boleh kita itu semena-mena diri kita sendiri. Tidak boleh kita itu membuat peraturan yang hanya kita aja yang boleh mengendalikan. Tapi di perekonomian Pancasila, pemerintah juga ikut mengatur bagaimana cara kita memberikan hak kepada para pekerja dan juga apa hak yang akan didapatkan para pekerja. Nah, seperti itu. Kemudian ada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, di mana kegiatan ekonomi ini harus memperkuat kesatuan Indonesia. Kita itu harus mendukung produk-produk dalam negeri, menjalin kerjasama antara desa atau pulau, atau bahkan menaikkan untuk taraf hidup usaha di sekitar situ. Nah, kemudian ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, di mana ini kebijakan perekonomian yang dijalankan oleh rakyat. Jadi dari rakyat untuk rakyat. Semua keputusan itu juga atas musyawarah rakyat. Tidak boleh dengan diambil oleh sepihak para pemimpin atau para tokoh-tokoh besar, orang kaya gitu. Jadi tetap harus diputuskan oleh rakyat itu sendiri. Nah, kemudian ada sila yang kelima atau sila yang terakhir, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di mana tujuannya adalah untuk membangun kesetaraan masyarakat atau warga itu menjadi lebih baik. Nah, di mana yang kaya tidak akan menjadi semakin kaya dan yang miskin tidak akan semakin miskin, tapi tetap pada posisinya masing-masing, pada porsinya sebagaimana kita memberikan hak dan sebagaimana penerima hak secara adil dan sosial bagi lingkungan kita itu juga akan menjadi baik. Nah, jadi
sistem-sistem ini tuh ciri khas banget sama negara kita, yang dimana memiliki budaya yang saling gotong royong, yang saling menghormati satu sama lain, berbaik budi. Nah, jadi sistem Pancasila ini membantu kita untuk mengatur bagaimana cara usaha-usaha yang bekerja itu sesuai dengan norma-norma atau kepribadian-kepribadian bangsa Indonesia. Nah, jadi sistem ini tuh punya ciri khasnya nih masing-masing. Ciri khasnya yang pertama, ekonomi rakyat itu menjadi kunci utama bagi negara, atau dan usaha-usaha kecil seperti BUMN, koperasi itu juga menjadi tulang punggung bagi negara atau yang lainnya.